Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada pria berwajah harimau itu, Han Li segera mengeluarkan misi untuk mengidentifikasi telur putih raksasa dan bulu-bulu hijau di aliansi Anika, lalu dia melepas topeng lembu. Setelah menyingkirkan topengnya, dia segera mengeluarkan lempeng ibu anak bintang bergerak, melepas batu bintang bergerak di atasnya, dan menggantinya dengan 8 batu bintang bergerak kelas 2, lalu dia merapal mantra. Cahaya yang menyilaukan mekar dari lempeng ibu anak bintang bergerak, tetapi lempeng ibu anak juga bergetar hebat, dan fluktuasi spasial yang tidak dapat dijelaskan keluar darinya. Dengan pengingat pria berwajah harimau itu, Han Li tidak merasa terkejut. Setelah sedikit ragu, dia segera mengeluarkan piring bintang biduk dan setengah dari batu bintang bergerak, lalu dia merapal mantra. Permukaan piring ibu anak bintang bergerak tiba-tiba menyala dengan cahaya yang kuat, memancarkan semburan fluktuasi spasial yang semakin intens, dan tampaknya sangat tidak stabil, terkadang kuat dan terkadang lemah. Adegan ini membuat pupil mata Han Li sedikit mengecil. Baang! Perubahan aneh ini berlangsung kurang dari 2 atau 3 detik, dan piring itu akhirnya pecah berkeping-keping. Sebelum hancur, pelat bintang biduk juga menghilang dalam cahaya. Saat Han Li melihat ini, dia masih merasa agak gelisah. Lagi pula, set pelat formasi baru ini telah menghabiskan sebagian besar kekayaannya saat ini. Jika mereka dihancurkan oleh fluktuasi spasial, itu akan sangat memilukan. Dia meneriakkan dan dengan cepat mengaktifkan piring bintang biduk. Saat prasasti misterius di permukaan pelat menyala, akhirnya, dengan dengungan, cahaya biru terang muncul, mengembun menjadi susunan cahaya biru di atas pelat. Bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, seperti bintang-bintang yang berkedip di langit malam. Kekosongan di tengah susunan cahaya biru bergerak, dan sejumlah besar cairan hitam muncul. Itu adalah air berat. Proses transmisi sangat mulus, tanpa penundaan sedikit pun. Melihat ini, Han Li akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan lambaian satu tangan, dia menahan heavy water. Pelat bintang biduk berkedip berulang kali, dan massa air berat muncul. Air berat yang telah dipadatkan oleh inkarnasi Dewa Bumi selama bertahun-tahun semuanya ditransmisikan dalam waktu kurang dari setengah jam. Han Li menyentuh kantung air asli di pinggangnya dan mengangguk puas, air deras di dalamnya sudah mencapai level 2 aliran kecil. Dengan air yang begitu deras, dia bisa melakukan lebih banyak hal. Meskipun dia telah membayar mahal, itu sepadan selama dia bisa menyelesaikan masalah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun ini. Setelah menyingkirkan piring bintang biduk, dia duduk bersila di tempat selama sehari. Setelah menenangkan pikirannya sepenuhnya, dia segera mengeluarkan kitab reinkarnasi kata sejati. Setelah dengan hati-hati memikirkan tahap pertama dari kitab suci dari awal hingga akhir, dia terus berkultivasi dan memahami. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Di dalam kediaman, Han Li sedang duduk bersila, tidak bergerak seperti patung, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang redup. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya, dan sedikit kejutan yang menyenangkan muncul di matanya. Meskipun kitab suci transformasi kata sejati sulit dan tidak jelas, selama 3 bulan terakhir ini, kultivasinya sebenarnya sangat lancar. Kemacetan yang sulit diatasi yang disebutkan dalam anotasi kitab suci sebenarnya langsung diatasi olehnya seperti air yang mengalir ke kanal, dan praktis semudah meniup debu. Pertama kali situasi aneh seperti itu terjadi, dia pikir itu kebetulan atau kebetulan, tetapi ketika itu sama untuk kedua dan ketiga kalinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah fisikku kebetulan cocok untuk mengolah teknik ini? Tidak heran dia berpikir begitu. Lagi pula, menurut anotasi kitab suci,
setiap kemacetan akan macet setidaknya selama beberapa tahun, dan tidak mengherankan jika macet selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Bahkan ada banyak orang yang menyerah karena ini setiap tahunnya. Jika tidak ada alasan khusus, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia akan begitu mulus. Namun, ketika dia pertama kali menginjak jalur kultivasi, bakatnya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk dari kebanyakan orang, apalagi memiliki tubuh spiritual yang berbakat. Namun, ketika dia berkultivasi ke hampir setiap kemacetan yang sulit diatasi, dia tidak menghabiskan banyak upaya untuk mengatasinya secara langsung. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia juga sedikit gembira. Tidak peduli apa, itu bukan hal yang buruk untuk bisa begitu mulus. Menurut kemajuan ini, kebanyakan orang mungkin tidak dapat memadatkan roda harta karun kata sejati dengan sukses bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun, tetapi dia mungkin akan berhasil dalam beberapa tahun. Dengan pemikiran ini, dia segera berhenti memikirkannya dan terus berkonsentrasi pada kultivasinya. Waktu berlalu, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Awan melayang di atas Crimson Afterglow Peak, seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya yang berkibar tertiup angin. Matahari merah perlahan terbit dari timur, memercikkan cahaya keemasan, menyinari puncaknya dengan warna keemasan yang redup. Semua yang ada di Crimson Afterglow Peak sama seperti sebelumnya, tapi bukannya tidak ada perubahan. Itu adalah racun api yang awalnya menyelimuti seluruh puncak tanpa sadar banyak mereda. Di bawah lereng gunung, racun api merah masih menyelimuti udara, tetapi lereng gunung sudah kembali bersih. Meng Yunggui dan yang lainnya yang tinggal di sini tiba di puncak lebih awal saat fajar menyingsing. Setelah menghadap matahari pagi dan bernafas sejenak, mereka masing-masing melakukan tugasnya masing-masing dan membersihkan setiap sudut puncak. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas. Meskipun hanya ada 10 orang, mereka berhasil merapikan halaman yang begitu luas, termasuk pembibitan obat roh di dekatnya, dan gua binatang roh di lereng gunung. Meskipun Crimson Afterglow Peak tidak dianggap sebagai vena roh yang luar biasa di seluruh pegunungan Zhongming, kepadatan roh Ki langit dan bumi di sini masih jauh dari sebanding dengan tempat lain di benua awan kuno. Itu bisa dianggap sebagai surga yang cocok untuk budidaya. Ditambah dengan beberapa pil obat yang sebelumnya diberikan Han Li kepada mereka, kultivasi mereka juga meningkat ke berbagai tingkat. Secara khusus, kultivasi Meng Qianqian telah menembus 2 alam kecil berturut-turut. Sekarang, dia sudah menjadi pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir. Selain itu, auranya tertahan, dan dia hanya selangkah lagi dari mengembunkan inti emasnya. Dia bisa dianggap telah mencapai alam inti palsu. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, kekanak-kanakan di wajah wanita ini telah banyak memudar, dan wajahnya menjadi lebih halus dan halus, menjadi semakin murni dan cantik. Penatu Wali sudah lama mengasingkan diri kali ini, kan? Meng Qianqian sedang membersihkan pembibitan obat roh, matanya yang besar melihat ke arah gua yang tertutup rapat di belakangnya dari waktu ke waktu. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat immortal seperti Penatu Wali, itu normal baginya untuk mengasingkan diri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Baru-baru ini, Anda telah mencapai momen kritis dalam memadatkan inti emas Anda. Apakah Anda kekurangan batu roh dan pil obat? Meng Yunggui bertanya. Tidak, kata Meng Qianqian dengan lembut. Qianqian, kamu harus ingat, kami dipilih oleh Penatu Wali untuk melayani di sini, dan itu sudah merupakan keberuntungan besar bagi kami. Meskipun Penatu Wali tidak mengudara dengan kita, sebagai pelayannya, kita tidak boleh melupakan identitas kita. Meng Yunggui berhenti dan mengingatkannya dengan nada serius. Kakak benar, aku mengerti. Meng Qianqian menundukkan kepalanya dan mengangguk perlahan. Aku masih punya beberapa batu roh di sini, kamu bisa mengambilnya dulu. Ekspresi Meng Yunggui santai saat melihat ini.
Dia menggosok kepala Meng Qianqian dan hendak mengatakan sesuatu. Suara keras yang terdengar seperti guntur ilahi 9 surga meledak. Seluruh Crimson Afterglow Peak berguncang dan bergoyang, menyebabkan banyak burung dan hewan yang beristirahat di puncak terbang kembali ke posisi semula. Segera setelah itu, langit biru yang semula cerah tiba-tiba berubah warna. Sepetak besar awan hitam muncul entah dari mana dan menyelimuti seluruh langit di atas Crimson Afterglow Peak. Mereka berjatuhan tanpa henti. Roh Qi di dunia melonjak gila-gilaan dan berkumpul bersama untuk membentuk pusaran Qi roh yang sangat besar. Pusat pusaran Qi roh adalah tempat tinggal gua di belakang gunung. Meng Yunggui dan Meng Qianqian mungkin terkejut dengan perubahan drastis ini, tapi mereka tidak terlalu terkejut. Tetua Li mereka tak terduga, dan mereka tidak tahu teknik ilahi macam apa yang dia latih. Dia sering menyebabkan perubahan cuaca semacam ini, dan itu pada dasarnya akan terjadi sebulan sekali. Mereka sudah lama terbiasa dengan itu. Meng Yunggui menatap awan gelap di langit dan sedikit mengernyit. Pemandangan di depannya tampak sedikit berbeda dari perubahan drastis yang biasa terjadi. Meng Yunggui, oh Meng Yunggui, kenapa kamu baru saja melupakan apa yang kamu katakan pada Qianqian? Masalah Penatua Li bukanlah sesuatu yang bisa Anda tebak. Tenang saja dan jadilah pelayanmu. Ketidaktahuan tidak bersalah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menyerah pada pikiran di dalam hatinya sebelum melanjutkan pembersihan. Di ruang rahasia tempat tinggal gua, seluruh tubuh Han Li diselimuti oleh cahaya keemasan redup yang menyilaukan. Bahkan fitur wajahnya tampak agak buram. Qi roh di dunia melonjak ke arahnya dari segala arah, dan cahaya keemasan samar di tubuhnya menjadi semakin terang. Itu membentuk lautan cahaya keemasan samar yang tidak bisa dilihat secara langsung, dan membanjiri seluruh ruang rahasia. Gelombang besar spiritualitas melonjak ke arah sekitarnya seperti gelombang pasang, tetapi terhalang oleh batasan di sekitar tempat tinggal gua. Setelah 2 jam penuh, pengumpulan Qi roh di dunia perlahan berhenti. Awan gelap di langit di atas Crimson Afterglow Peak berangsur-angsur menghilang, dan langit biru kembali. Langit cerah, dan pemandangan awan gelap yang menutupi langit sebelumnya tampak seperti ilusi. Di ruang rahasia tempat tinggal gua, lautan cahaya yang luas bergetar dan berkumpul ke arah tubuh Han Li seperti ikan paus yang sedang menghisap air. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa tarikan napas, memasuki tubuhnya. Titik cahaya keemasan muncul di perut bagian bawah Han Li, dan berkedip. Saat cerah, itu menyilaukan dan menarik perhatian, tetapi saat redup, hampir tidak ada. Titik cahaya keemasan itu seperti mulut kecil yang bernafas. Setiap kali berkedip, sejumlah besar spirit Qi akan masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, ada suara mendengung di punggungnya, dan roda emas samar berukuran sekitar 1 kaki muncul, dan perlahan berputar. Awan keberuntungan yang dibentuk oleh Qi keberuntungan emas muncul di sekitar roda, dan Qi roh di sekitarnya menghasilkan resonansi yang kuat dengannya, menghasilkan suara Sanskerta yang indah, seolah memuji roda emas ini. Qi keberuntungan dan awan keberuntungan berputar dengan cepat di sekitar roda, dan secara bertahap berubah menjadi benang cahaya tembus pandang. Mereka berkumpul bersama, dan setelah sekejap, mereka berubah menjadi 2 rune tembus pandang, yang tertulis di roda. Rune itu sangat gesit, dan mereka berkelebat dan berputar seperti makhluk hidup. Fluktuasi hukum yang tidak mencolok dipancarkan dari 2 rune. Han Li perlahan membuka matanya, dan menundukkan kepalanya untuk mengamati tubuhnya. Matanya berhenti sejenak pada titik cahaya keemasan, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Setelah 3 tahun kerja keras, dia akhirnya membuka lubang abadi pertama di tubuhnya, dan dia dapat dianggap telah mengambil langkah pertama menuju alam abadi sejati. Menurut Sutra Reinkarnasi Kata Sejati, 2 rune tembus pandang pada roda harta karun kata sejati disebut pola dao waktu, yang merupakan manifestasi eksternal dari hukum waktu.
Semakin banyak pola waktu Dao, semakin kuat kekuatan roda harta karun kata sejati. Dalam keadaan normal, orang yang memadatkan roda harta karun kata sejati akan memiliki kesempatan untuk memadatkan pola Dao waktu setiap kali mereka membuka lubang abadi. Namun, itu hanya peluang, dan tingkat keberhasilannya hanya sekitar 50%. Dan ketika seseorang membuka 12 lubang keabadian, yang akan maju ke tahap peralihan dari kesempurnaan abadi, hanya mereka yang memadatkan pola Dao 6 kali yang dapat dianggap telah benar-benar mengolah tingkat pertama dari sutra reinkarnasi kata sejati. Dan roda harta karun kata sejati dengan pola Dao 6 kali dapat menggandakan efek pelambatan. Jika kultivator tidak beruntung dan memiliki pola Dao kurang dari 6 kali pada roda harta karun kata sejati, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengolah tingkat kedua dari sutra reinkarnasi kata sejati. Sudah ada sangat sedikit orang di jalan obor naga yang cukup beruntung untuk memadatkan roda harta karun kata sejati, dan mereka yang bisa mengolah tingkat kedua dari sutra reinkarnasi kata sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berdaya. Selain itu, pola Dao waktu pada roda harta karun kata sejati didasarkan pada 6. Jika seseorang tidak dapat memadatkan pola Dao 6 kali, bahkan jika ada 5, efek pelambatannya akan minimal. Adapun mereka yang mengambil jalan pintas dan menggunakan artefak sihir untuk menggantikan roda harta karun kata sejati, setelah membuka lubang abadi mereka, kemungkinan memadatkan pola Dao waktu pada roda harta karun semu akan sangat berkurang. Umumnya, setelah mengolah tingkat pertama, yaitu membuka 12 lubang abadi, ada banyak orang yang memadatkan pola Dao 2 atau 3 kali pada roda harta karun semu. Namun, dengan bantuan kekuatan hukum material roda harta karun semu, dimungkinkan untuk menambahkan pola Dao kekuatan hukum lainnya. Hanya saja, jumlah pola Dao lain yang bisa muncul bergantung pada bahan yang digunakan dan keberuntungan roda harta karun semu. Beberapa orang cukup beruntung untuk menambahkan 7 atau 8 pola Dao hukum lainnya pada roda harta karun semu, membuat kekuatannya tidak kalah dengan artefak abadi pasca kelahiran. Ada juga orang sial yang hanya bisa menambahkan 1 atau 2 pola Dao, membuat roda harta karun semu tidak berguna. Han Li melihat 2 bola pola waktu di roda kebenaran dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Berbicara secara logis, bahkan jika keberuntungannya bagus dan dia berhasil memadatkan tanda Dao waktu di aperture abadi pertamanya, itu hanya akan menjadi 1 gumpalan. Tapi True Will-nya sebenarnya memiliki 2 gumpalan. Tapi tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik untuk dapat memadatkan 2 bola pola Dao waktu sekaligus. Dengan cara ini, tekanan pada kultivasinya di masa depan akan jauh lebih kecil. Setelah menarik napas dalam-dalam, Han Li tiba-tiba membuat isyarat tangan. Roda kebenaran di belakang punggungnya segera mulai bersenandung dan berputar lebih cepat. Kemudian, riak emas samar menyebar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti area sekitar 100 kaki. Dalam jangkauan riak emas, kehampaan bergetar sedikit sebelum kembali normal. Jika seseorang mengamatinya dari luar, tidak akan ada kelainan apapun. Han Li menutup matanya dan merasakan perubahan di sekelilingnya. Seolah-olah segala sesuatu di dalam area ini sedikit melambat. Aliran udara, transmisi suara, dan bahkan sirkulasi ki spiritual langit dan bumi telah melambat. Sekilas, itu agak mirip dengan efek pelambatan dari hukum kecepatan dan hukum gravitasi tertentu. Ini adalah hukum waktu, ini benar-benar mistis. Dia tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hatinya. Sayangnya, efek perlambatan dapat diabaikan pada saat ini, hampir dapat diabaikan. Jadi, dalam hal melawan musuh, itu tidak sekuat roda harta karun semu. Ini mungkin alasan lain mengapa pembudidaya lain bersedia menyingkat roda harta karun semu. Han Li tersenyum dan cahaya keemasan di tubuhnya menghilang. Roda kebenaran di belakangnya juga menghilang.
Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia ke samping. Ada disformasi komunikasi hijau di atas meja di ruangan ini. Itu berdengung dan memancarkan lampu hijau yang seperti air, mengembun menjadi penghalang lampu hijau. Di dalam penghalang cahaya, ada dua jimat komunikasi putih yang berterbangan seperti lalat tanpa kepala. Han Li melambaikan tangannya dan penghalang lampu hijau menghilang. Dua jimat komunikasi terbang ke tangannya dan indera ilahi memasukinya. Dalam 3 tahun ini, selain tahun terakhir pengasingan untuk menerobos kemacetan, dia menghabiskan sisa waktunya berkeliling berbagai gunung di sekte untuk mencari keberadaan pedang bambu hijau hangat awan. Dia juga mencoba menggunakan kuali 8 roh untuk merasakannya. Sayangnya, pedang bambu awan tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Dia tidak bisa merasakan jejak mereka. Meskipun dia tidak mencapai tujuannya, dia berhasil menjadi akrab dengan banyak orang di sekte tersebut. Dia mengenal banyak dewa sejati dengan status serupa. Secara khusus, dia memiliki hubungan yang baik dengan beberapa penatua diakon yang awalnya adalah kultivator lepas. Dia dengan cepat menarik Divine Sense-nya. 2 azimat pemanggilan dikirim oleh 2 tetua sekte dalam, mengundangnya untuk melakukan tugas bersama. Namun, dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengeluarkan 2 jimat pemanggilan kosong. Setelah menjelaskan situasinya, dia dengan sopan menolak. Dia sedang tidak mood untuk menjalankan misi apapun saat ini. Tidak lama kemudian, Han Li muncul di kebun obat kediaman gua. Dia memegang botol langit di tangannya dan melihatnya. Di sampingnya berdiri seekor kera raksasa yang tingginya lebih dari 10 kaki. Matanya agak kusam. Itu jelas boneka. Selama periode pengasingan terakhir, dia secara alami tidak terus memadatkan partikel kristal. Namun, dia juga tidak membiarkan cairan hijau itu terbuang sia-sia. Dia mengatur boneka kera raksasa ini untuk mengendalikan cairan hijau dan menyirami beberapa ramuan roh berumur 10.000 tahun jika terjadi keadaan darurat. Han Li sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia berjongkok dan meneteskan cairan hijau pada ramuan roh di depannya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya keemasan samar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kemudian, cahaya keemasan melintas di belakangnya dan roda mantra muncul dengan sendirinya tanpa peringatan apapun. Di kebun obat, ramuan roh berumur 10.000 tahun yang paling dekat dengannya sedikit bergetar. Lapisan cahaya kristal muncul di permukaannya, samar-samar beresonansi dengan roda mantra. Han Li hanya bisa kaget dan berdiri. Cahaya keemasan di tubuhnya menyala dan menghilang. Roda mantra di belakangnya juga menghilang. Ramuan roh berusia 10.000 tahun itu segera menjadi tenang. Ketika Han Li melihat ini, dia agak terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjongkok lagi dan mencoba mendekati ramuan roh berusia 10.000 tahun itu. Ramuan roh bergetar sedikit lagi, dan lapisan cahaya kristal redup muncul di permukaannya. Cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya lagi. Roda mantra juga muncul. Keduanya tampak beresonansi satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Han Li mengerutkan kening dan mendekatkan tubuhnya ke kebun obat. Pada saat berikutnya, semua ramuan roh yang berusia lebih dari 10.000 tahun mulai bergetar. Semakin tua mereka, semakin kuat getarannya. Namun, ramuan roh berusia 1000 tahun itu tampaknya tidak bereaksi. Setelah sedikit ragu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berdiri dan membalik tangannya. Dia mengeluarkan 2 kotak batu giok dan langsung membuka tutupnya. Ada ramuan roh di setiap kotak. Itu memancarkan energi spiritual yang sangat kaya. Umurnya sudah mencapai lebih dari 10.000 tahun. Akibatnya, ramuan roh hijau tua di kotak batu giok di sebelah kiri berdengung dan bergetar, tetapi ramuan roh merah pucat di kotak batu giok di sebelah kanan tidak bergerak. Ramuan roh hijau tua dimatangkan oleh cairan hijau, dan ramuan roh merah pucat diperoleh dari gelang penyimpanan piring persegi.
Mungkinkah penanaman kitab suci transformasi roda mantra saya begitu mulus, dan saya dapat memadatkan 2 kali pola Dao di roda mantra? Han Li membalik tangannya dan menyimpan 2 ramuan roh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 1 tahun kemudian, di Peak of the Crimson Afterglow, matahari terbenam di barat. Cahaya oranye menyinari dan menutupi seluruh puncak, memancarkan perasaan hangat. Di halaman yang luas, sebagian besar tersembunyi di bawah bayang-bayang matahari terbenam. Itu redup dan sangat sunyi. Di samping meja batu dan bangku batu di tengah halaman, seorang gadis muda cantik berpakaian merah sedang berbaring di atas meja batu. Kedua tangannya yang ramping seperti batu giok disilangkan bersama, menopang wajahnya yang halus dan tidak dewasa. Dia tampak sedikit lesu. Setengah hari yang lalu, dia baru saja keluar dari isolasi. Dia akhirnya memadatkan Golden Core-nya dan menjadi kultivator level akhir. Dia awalnya ingin berbagi kabar baik ini dengan kakaknya, tetapi dia menemukan bahwa semua orang di mansion sedang sibuk berkultivasi. Dia sedikit kecewa. Aku ingin tahu apa yang Penatua Li lakukan. Gadis muda itu berbalik dan melihat ke arah mansion saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Selain kakaknya, Meng Yunggui, orang yang paling ingin dia bagikan berita tentang peningkatannya adalah Tetua Li ini. Dia tidak tahu kenapa, tapi semua orang di mansion, termasuk kakaknya Meng Yunggui, menghormati Penatua Li ini. Dia adalah satu-satunya yang merasa dari lubuk hatinya bahwa tetua Li muda ini tidak menyendiri dan acuh tak acuh seperti tetua lainnya di sekte tersebut. Sebaliknya, dia lebih seperti kakak laki-laki dalam keluarga. Saat ini, di ruang rahasia rumah Han Li, manik-manik putih bertatahkan di dinding memancarkan cahaya putih redup, menerangi seluruh ruang rahasia. Han Li, mengenakan jubah orang tua, sedang duduk bersila di atas kaus kaki ketel. Di depannya, piring persegi berwarna hijau tua melayang di udara. 2 batu bintang bergerak yang tertanam di atasnya bersinar terang, dan susunan cahaya biru terkondensasi darinya. Tidak lama kemudian, susunan cahaya berkedip dengan cahaya putih dan gelombang fluktuasi aneh datang darinya. Di tengah susunan cahaya biru, ada sedikit gerakan, dan bola air hitam seukuran kepalan tangan diangkut. Melihat ini, Han Li mengulurkan tangannya dan mengambil bola air yang deras ke telapak tangannya. Dia kemudian menyingkirkan piring bintang biduk surgawi. Meski berat air deras di depannya tidak besar, namun berbeda dengan berat air yang diangkut sebelumnya. Itu berisi jejak kekuatan hukum air yang secara khusus dikirim oleh Han Li oleh inkarnasi Dewa Bumi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menggunakan air deras yang mengandung kekuatan hukum untuk menyempurnakan roda kebenaran palsu. Faktanya, dia telah memutuskan untuk menyempurnakan roda kebenaran palsu ketika dia menemukan bahwa ada kelainan pada roda kebenaran dan pola waktu Dao. Lagi pula, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa masalah ini terkait dengan efek pematangan botol langit, bagaimanapun juga, dia tidak dapat membiarkan orang lain menemukan petunjuk apapun. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Dengan pemikiran ini, Han Li memegang air yang deras dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya di depannya.